Kali ini di video saya ingin khusus membahas tes yang namanya rapid test antigen ya. Tes ini termasuk baru, tapi sepertinya banyak teman-teman yang masih belum paham ya mengenai tes ini gitu. Jadi tes rapid test antigen ini kenapa disebut rapid? Karena dia hasilnya bisa cepat ya dalam waktu kurang dari 24 jam. Lalu apa sih yang diperiksa rapid test antigen ini? Kenapa akhir-akhir ini kok booming gitu ya? Jadi rapid test antigen ini memeriksa virus. Jadi virus ini kan kita ngomong virus COVID ya, virus SARS-CoV-2. Itu ada komponen seperti kapsulnya, terus ada isi materi genetiknya ya. Kalau yang biasanya kita tes yang namanya PCR itu mendeteksi materi genetiknya. Tapi kalau antigen ini mendeteksi bungkusnya, kapsul atau bungkus dari virus ini. Jadi itu mendeteksi protein yang menyusun kapsul atau bungkus dari virus. Kenapa kok lebih bagus? Ya dibanding rapid test antibody yang dulu itu kan mengecek antibody ya, bukan mengecek virusnya. Tapi kalau ini bisa mendeteksi virus juga. Nah, lalu apa bedanya dengan PCR? Apakah kita bisa menggantikan rapid test antigen ini dengan menggantikan PCR dengan rapid test antigen ini? Nah, kalau kita lihat, jadi akurasinya ya, dari akurasi itu kan kalau PCR itu mengecek isi dari virusnya ya, mengecek isi dari virusnya. Kalau yang rapid test antigen dia mengecek keluarnya bungkusnya. Nah, akurasinya tentu lebih akurat yang PCR karena dia bisa mengecek atau mendeteksi langsung isi dari virusnya dan dia lebih sensitif, artinya selama isi dari virusnya itu masih ada, dia masih bisa terdeteksi. Akhirnya kelemahannya dia nggak bisa membedakan virusnya ini masih aktif, masih utuh, atau hanya tinggal materi genetik isinya tadi itu. Jadi memang itu kelemahan PCR. Nah kalau rapid test antigen ini dia kan mendeteksi bungkusnya. Nah anggapannya begini, kalau ada virus terus ada isinya, kalau misal virus ini lagi utuh, itu berarti virusnya lagi aktif. Nah rapid test antigen ini mengecek virus yang sedang aktif. Sebenarnya bagus ya dia. Jadi kalau misalnya terdeteksi positif, itu artinya orang itu sedang terinfeksi dan sedang menularnya karena virusnya benar-benar masih aktif. Karena kalau nggak aktif dia nggak mungkin punya struktur yang lengkap, jadi bungkus dan isi. Nah, cuma kekurangannya rapid test antigen ini dia sangat tergantung oleh jumlah virus. Jadi semakin awal dia diperiksa, jadi misalnya dia sakit di awal-awal ya, hari pertama sampai hari ke-7 dia sakit di pertama, itu di mana jumlah virusnya tinggi-tingginya, itu dia sangat sensitif. Dia bisa mendeteksi positif. Sayangnya setelah itu dia akan turun kan ya, jumlah virus itu pasti akan menurun karena kan dilawan oleh sistem imun manusia. Nah pada saat menurun ada di suatu titik di mana dia tidak bisa dideteksi lagi oleh rapid test antigen ini. Nah, ini yang menjadi namanya negatif palsu. Padahal kalau dicek PCR dia sebenarnya masih ada. Dan bahayanya ini kan masa menular dari virus ini kan sekitar 10 hari ya. 10 hari dan di mana rapid test antigen ini biasanya hanya bisa mendeteksi positif itu hanya sekitar 1 sampai 5 hari awal, paling lama 7 hari. Jadi kalau dia dideteksi atau diperiksa pada hari ke-8, dia akan terdeteksi negatif swab antigennya. Tapi sebenarnya hari ke-8 itu kan masih menular. Ya, itu bahayanya. Jadi sebenarnya kalau hasil rapid test antigen negatif tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR, apalagi kalau orangnya ada gejala, orangnya kontak erat ya. Jadi kalau masih dalam fase menular 10 hari itu, kalau hasilnya negatif tidak boleh langsung dipercaya ya. Terus ada juga yang bingung nih, swab itu sekarang ada dua ya. Jadi ada swab antigen dan ada swab PCR. Yang biasanya dulu kita tuh swab PCR, tapi sama, tempat pengambilannya juga sama, swab di hidung dan mulut. Kalau antigen itu juga menggunakan swab. Jadi kalau misalnya kita ngomong swab sekarang harus ditanyakan lagi, ini swab apa? Swab antigen kah atau swab PCR kah? Nah, yang sering saya lihat di sini kesalahan orang-orang itu swab antigen ini dipakai untuk evaluasi kesembuhan. Jadi misalnya dia sudah terkonfirmasi positif gitu ya, dia terkonfirmasi positif lalu dia isolasi, lalu sudah lewat masa isolasi 10 hari, dia merasa sudah enak. Maksudnya sudah tidak ada gejala. Terus dia mau cek PCR, mau cek swab antigen untuk memastikan apakah dia ini sudah negatif. Ya pasti sudah negatif karena seperti yang saya cerita tadi, karena lewat 7 hari atau lewat 5 hari di mana virus sudah mulai turun, dia akan memberikan hasil yang negatif. Padahal itu waktu itu fase itu masih menular gitu loh. Jadi
Kalau untuk evaluasi kesembuhan itu memang tidak dianjurkan ya, mau PCR atau swab antigen itu tidak bisa menunjukkan kesembuhan. Yang penting adalah gejalanya, lalu sudah lewat masa menular atau belum, semua adalah penilaian dokter. Karena kalau kita hanya fokus di positif negatif, PCR pun juga punya kelemahan tadi, dia bisa mendeteksi sangat sensitif. Jadi meskipun hanya isinya saja, bungkusnya sudah nggak ada, virus itu masih terdeteksi sampai berbulan-bulan. Jadi memang nggak bisa dijadikan evaluasi kesembuhan ya. Mungkin itu yang mau saya bagikan, karena saya lihat akhir-akhir ini orang menggantikan PCR dengan rapid test antigen. Sedangkan rapid test antigen ini penggunaannya, indikasinya hanya di fase-fase awal aja. Jadi dia nggak bisa digunakan untuk evaluasi, dan dia juga tidak bisa menggantikan PCR. Artinya kalau dia negatif, ya harus disesuaikan kondisi yang lain. Kalau kondisi yang lain mencurigakan, ada kontak erat, ada gejala, ya harus tetap dilanjutkan pemeriksaan konfirmasi PCR. Oh ya, ada lagi, kadang itu ada orang bingung, hasil swab antigennya positif tapi PCR-nya negatif. Ini gimana? Nah, hasil positif itu harus lebih kita percaya, karena kemungkinan positif palsu baik swab antigen maupun swab PCR itu jauh lebih kecil daripada kemungkinan negatif palsu, karena terkait teknik ya. Jadi kalau ada hasil positif dan negatif, kita harus percaya yang positif. Apalagi kalau misalnya tadi itu ada kontak erat, ada gejala, jadi harus tetap kita anggap yang positif. Itu lebih aman, jadi harus langsung isolasi. Bahkan kriteria WHO yang terbaru itu sebenarnya sudah menjadikan swab antigen ini sebagai diagnosis. Jadi kalau sudah positif nggak perlu PCR lagi, dianggap memang dia orang terkonfirmasi. Cuman belum diadaptasi oleh Kemenkes ini. Artinya swab antigen ini sangat spesifik. Jadi kalau positif ya hampir pasti 99-100% dia ini memang COVID dan harus langsung isolasi karena fasenya sangat menular. Dimana kalau terdeteksi dengan swab antigen artinya virusnya masih utuh tadi itu ya. Kalau utuh berarti dia masih aktif. Beda dengan PCR ya. Jadi itu yang harus dipahami. Mungkin memang sulit sekali memahami tes-tes seperti ini ya, karena mungkin Anda semua nggak terbiasa, tapi paling nggak informasi ini saya bagikan supaya teman-teman juga nggak salah pakai. Akhirnya kalau evaluasinya pakai swab antigen, buang-buang alat itu ya sia-sia, karena memang nggak ada gunanya. Dia pasti negatif, tapi belum tentu menyingkirkan apakah dia ini masih menular apa enggak. Harus tetap melihat klinisnya, harus tetap penilaian dokter gitu ya. Jadi jangan sampai hasil negatif di fase itu langsung kalian simpulkan kalau tidak terinfeksi, dan itu yang salah ya. Tetap kalau mau yang paling tinggi akurasinya sampai sekarang masih PCR. Jadi PCR itu lebih sensitif, dia bisa menilai, tapi tetap harus juga dengan penilaian, karena PCR ini bisa bertahan lama sekali sampai 3 bulan. Jadi penilaian apakah ini sembuh atau tidak benar-benar harus konsultasi ke dokter. Mungkin seperti itu teman-teman informasi dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga lebih paham. Terima kasih.